Technical View Pound-Sling 20 April 2020 per jam 15:37 menit. Waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini 1.2446. Sementara itu areal tertinggi berada di kisaran 1.2492 dan areal terendah berada di 1.2432. Oke, jika Anda sudah menyimak apa yang sempat saya sampaikan dalam channel podcast Agro dan Futures Official, well, ini adalah outlook visualnya yang kemungkinan kita update ternyata running price kembali turun sampai 1.2432. Tapi kurang lebih areal yang kita nantikan sebetulnya berada di 1.2420 ataupun 1.2436. Berarti kurang lebih areal buy kita sudah muncul, tapi tinggal permasalahannya apakah ini akan terjadi penurunan atau justru kembali rebound seperti apa yang kita prediksikan. Oke, ini adalah alasannya. Jika Anda lihat dari potensi candlestick yang terbentuk, baik itu di tanggal 16 ataupun tanggal 17 April, bentuknya kurang lebih seperti demikian, seperti payung, namun satu berwarna hitam, satu berwarna putih, sementara arah kenaikan kemarin relatif tertahan di 1.2521, persis di angka 61.8%, yaitu di area 1.2516. Nah, yang jadi perkara, seharusnya ini akan terjadi penurunan, tapi kurang lebih di hari Jumat, tanggal 17 April, bentuk candle seperti demikian mengisyaratkan potensi kenaikan akan juga terbuka dikarenakan potensinya mirip dengan kita sebut dengan tweezer bottom. Kita lihat potensi candlestick di tanggal 16 April memiliki areal terendah di 1.2406 dan ditutup 1.2482. Sementara di tanggal 17 April areal terendah berada di 1.2405 dan juga diawali di 1.2483. Kurang lebih arealnya mirip ya. Well, of course, ini kita bisa saja mengasumsikan sebagai tweezer bottom, yang artinya kalau terjadi dalam pola penurunan sebelumnya, maka ini akan terjadi reversal bullish. Itu yang mengakibatkan kenapa saya lebih mengincar kepada buy on dip ketimbang untuk melakukan sell, meskipun areal tekanan masih akan ada. Kurang lebih penguatnya adalah faktor grafik di weekly chart. Pekan ini akan berpotensi diwarnai dengan potensi tekanan, namun Anda bisa lihat di sini, potensi candlestick pekan lalu ditutup dengan shooting star, dan hal tersebut muncul setelah bullish candle. Kalau saya asumsikan dari pola reversal yang terjadi sejak tanggal 22 Maret yang lalu, maka ini adalah pola kenaikan lalu dimunculkan dengan shooting star, sehingga kemungkinan pekan ini akan diwarnai dengan penurunan. Namun untuk kategori daily chart, mau tidak mau daily chart harus berkesesuaian, di mana areal support juga merupakan areal yang pernah kita bahas sebelumnya sebagai areal resisten. Namun kini menjadi areal support yang menjadi penentu, kurang lebih tepat berada di 1.2439. Sehingga itu salah sebabnya kenapa areal buy on dip kita berada di 1.2420 ataupun 1.2436. Sementara areal break high atau areal target pertama kita akan berada di kisaran 1.2486. Dan areal target kedua kita berada di kisaran 1.2540 dengan asumsi bahwa kenaikan akan relatif tertahan dikarenakan 61.8% ataupun areal historical price kembali berimpitan dan menjadi areal resisten kuat. Lalu kemudian areal MA200 juga akan kembali menahan laju kenaikan. Namun untuk areal penurunan pun juga harap berhati-hati karena kemungkinan jika kembali tergelincir di bawah 1.2400, maka kita akan menemui areal target kemungkinan hingga mencapai 1.2377. Bagaimana dengan grafik H4-nya? Well, ini kemungkinan yang terjadi. Ini bisa kita hapus karena kenaikan sudah kembali jebol. Well, of course, dalam kategori sideways seperti ini, seharusnya kita mengambil potensi penurunan yang akan terjadi. Well, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 20 April 2020 per jam 15:43 menit waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1.0870 dan low 1.0839, sementara running price kembali di 1.0868. Hampir mirip dengan apa yang terjadi dengan pound sterling. Kali ini Euro USD mengisyaratkan akan terjadinya pola reversal ataupun let's say konsolidasi meskipun untuk sesaat. Nah, yang saya menjadi pemikiran adalah potensi candlestick di tanggal 17 April yang lalu. Bentuknya adalah hammer, ataupun jika kita sesuaikan real body yang cukup kecil, lalu kemudian dia ada tail yang panjang, namun lebih panjang areal bawah, maka ini disebutnya long ledge doji yang muncul dalam kategori penurunan, sehingga ini bisa disebut bullish long ledge doji. Sehingga untuk potensi hari ini akan kecenderungan mengalami
dorongan ke atas atau kita sebut dengan konsolidasi ataupun recovery sesaat. Meskipun kenaikan lagi-lagi akan mendapat hadangan kurang lebih 1.0900. Well, of course area penurunan juga akan sangat layak. Namun Anda bisa lihat di sini areal 23.6% lagi-lagi menjadi areal jembatan area antara bullish ataupun bearish. 1.0838 meskipun 2 hari terakhir itu sempat terjadi tail sampai 1.0810 ataupun 1.0814. Tentunya jika ini berhasil ditutup di bawah areal 1.0838, kita masih bisa melihat outlook untuk euro sampai 1.0777. Well, jika kita bandingkan dengan keadaan di weekly chart, inilah yang terjadi, pola sideways yang kemungkinan membentuk pola segitiga, lalu kemudian di pekan kemarin justru diakhiri dengan hammer, sehingga kemungkinan potensi pekan ini pun masih bisa diwarnai dengan pola penekanan. Di grafik H4, ini adalah pola grafik yang sempat kita bentuk setelah symmetrical triangle gagal, lalu kemudian dia membentuk area bearish flag, di mana target bearish flag tersebut kurang lebih hingga 1.0647 dan area 50% kurang lebih di 1.0734. Namun sampai saat ini area penurunan sepertinya enggan untuk melanjutkan untuk sementara waktu. Well, saya melihat dari potensi ini, areal support sebelumnya ini menjadi areal resisten, dan kini pun kalau kita asumsikan dengan areal pergerakan yang ada, maka saya asumsikan ini adalah sebagai areal sideways. Sehingga Anda bisa lihat polanya mirip dengan membentuk pola bearish flag kembali. Sehingga kemungkinan potensi inilah yang saya manfaatkan terlebih dahulu untuk potensial beberapa waktu ke depan, atau setidaknya sampai mendapatkan pola tekanan lebih lanjut. Sementara yang kita inginkan untuk hari ini adalah buy on dip di kisaran 1.0805 sampai 1.0818 atau mendekati area tersebut silakan lakukan buy. Target pertama adalah 1.0862 dan target kedua 1.0905. Sayangnya tidak mencapai area 20, hanya tertahan di 1.0839. Well, of course, jika ini terjadi, maka ini bisa dianggap sebagai bearish flag. Dan ini adalah perhitungan dari wave ketiga, sehingga kemungkinan potensi wave keempat akan terjadi koreksi sampai kurang lebih area support, lalu kemudian wave kelima sehingga area resisten, dan akhirnya meluncur kembali. Sehingga untuk potensi untuk kali ini sama halnya dengan pound sterling. Intraday untuk hari ini kemungkinan di awal pekan akan terjadi konsolidasi terlebih dahulu, lalu juga dengan kabar stimulus dari AS yang akan dicairkan, maka kemungkinan potensi penekanan terhadap dolar masih akan berlanjut, dan itu yang menjadi sisi positif untuk euro ataupun pound sterling. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.